melaksanakan takziah di rumah juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah tatanan peradaban hidup manusia hingga ke tahap yang paling sempurna. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Sekretaris Desa beserta perangkat desa, para kadus, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh PKK, handai tolan, karib kerabat, sahib sahabat yang hadir pada malam hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu saudara kita di rumah ini beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya pada hari Sabtu, lebih kurang tepatnya sekali kita tidak tahu apakah itu dia meninggal tengah malam, apakah subuh. Kami begitu Pak Ketua BPD ya, kebetulan karena almarhum meninggalnya di laut. Sedikit saya ceritakan kronologis pada waktu hari Sabtu itu. Pak Ketua BPD menghubungi saya, katanya ini Pak Kades ada salah seorang warga kita sampai dengan sekarang dia belum pulang ke laut. Sementara dia ini kebiasaan dia melaut, kalau dia pergi sore hari ini misalnya, besok pagi paling telat jam 9 dia sudah berada di rumah. Itu sudah kebiasaan beliau dan sudah bertahun-tahun. Lalu saya mengatakan pada Ketua BPD, kalau begitu kita ngopi dulu. Kebetulan saya baru salat luhur dari Masjid Nurul Huda. Lalu kami rencana ingin ke kantor BPBD. Tapi waktu itu kami padai dulu dan Ketua BPD, bukan berarti kami melalaikan. Saya menanyakan apa langkah kita sebelum BPBD bergerak. Katanya sudah saya teruskan tadi, 2 rubin bergerak untuk menuju TKP. Artinya TKP ini diduga di sekitar Teluk. Alhamdulillah saya bilang. Lalu seiring waktu berjalan, kami kedatangan lagi bincang dengan Pak Salman waktu itu, membicarakan bagaimana Isra Mi'raj kita secara teknis bagaimana dan bagaimana. Lalu datang lagi salah satu tokoh masyarakat kita juga. Lalu saya tidak enak juga pikiran, saya sampaikan kepada Ketua BPD bahwa coba Ketua hubungi lagi mereka tadi yang tim yang diturunkan ke laut itu. Lalu tidak bisa terhubung pada Ketua karena mungkin sudah di luar jangkauan. Lalu saya singkat cerita, saya mau izin dari sama Ketua BPD, saya balik dulu ke rumah ganti baju supaya mana tahu ini nanti ada, artinya saya feeling saya sudah nggak enak, mana tahu ini perlu tenaga dan pikiran ekstra, artinya pakaian pun sudah siap. Jadi sepulang saya dari sana, belum pulang dari rumah, lalu Ketua BPD menghubungi saya kembali, katanya ini nampaknya Pak Kades almarhum ini sudah ditemukan tidak bernyawa lagi. Saya terkejut, apa benar nih Pak Ketua? Mungkin benar, tapi kita tunggu saja. Lalu seiring waktu berjalan kami kebetulan sama sampai di sini. Dan setelah itu malah saya menanyakan kepada Pak Ketua BPD, karena dia artinya secara hukum dunia, kematian seseorang yang tidak kita ketahui itu artinya kita perlu dilindungi juga oleh hukum. Artinya saya menanyakan pendapat Ketua BPD pada waktu itu, apakah perlu kita datangkan polisi dengan divisum dan orang kesehatan. Lalu setelah kami sampai sini, rupanya almarhum ini biasanya sudah dibawa ke rumah. Dengan sudah dibawa ke rumah, artinya tidak bisa lagi kita katakan divisum. Kebetulan keluarga atau anak-anak almarhum mengatakan tidak usah lagi divisum atau diperiksa atau di penyebab kematiannya. Memang itu sebetulnya, ini Pak Ustadz ya, secara tauhid kita tidak perlu sebetulnya mempertanyakan. Memang artinya sudah mungkin kehendak Allah begitulah, artinya janji kapan dan di mana kita meninggal. Jadi itulah sedikit kronologis tentang meninggalnya almarhum. Alhamdulillah, mudah-mudahan almarhum ini
menurut juga seperti saya kutip tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, saya juga berbicara dengan salah satu warga kita kemarin menunggu dia di kebumikan dan disalatkan waktu di masjid. Beliau ini memang betul dia termasuk ahli ibadah, walaupun dia mancingnya tiap hari, insya Allah dia seperti tadi dia mancing sore sampai besok pagi baru pulang. Insya Allah walaupun salatnya di laut juga, apabila dia sudah ke darat salatnya pun awal waktu termasuk Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Cuman yang perlu kita ingatkan ini kepada anak-anak almarhum, artinya sungguh pun demikian seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dan Ustadz kita yang sebelumnya, artinya seseorang anak Adam itu meninggal dunia, yang perlu atau yang bermanfaat bagi dia di dalam kubur itu hanyalah salah satu ada itu doa anak yang saleh. Jadi kenapa doa anak yang saleh ini? Mungkin sedekah jariah sudah ada, atau memang seperti kita lihat hubungan interaksi dan komunikasi hari-hari, sepertinya beliau ini bagus. Kalau saya melihat dari, walaupun saya sebetulnya belum kenal betul dengan beliau ini, tapi saya lihat dari cerita-cerita tetangga atau karib kerabatnya. Sekali lagi saya tekankan kepada anak-anak almarhum ini supaya kalau memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, jantungnya desa itu atau suatu negeri itu adalah sholat, tentu kita makmurkan masjid, baik itu secara kelompok, keluarga atau individu. Khusus mengenai anak almarhum ini, yaitu ada siapa namanya, Pak Itu Sahril, berarti sekarang Sahril ini yang tertua menggantikan posisi bapaknya sebagai kepala rumah tangga, walaupun dia sendiri masih lajang. Artinya di samping dia bertanggung jawab kepada adik-adiknya, saudaranya atau orang tua perempuannya, juga jangan lupa mengirimkan doa. Andaikan dari selama ini masih ke masjid itu aslinya hanya sepekan sekali, ini kita harapkan nanti dalam satu hari satu malam sudah 5 kali, ditambah nanti dengan air pekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sidang takziah yang dirahmati Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk manusia akan menemui kematian. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara kita di rumah ini. Kita tidak tahu kapan atau di mana kita ini juga akan menyusul beliau. Apakah kita juga nanti menghembuskan nafas di laut, di darat, di gunung, atau di udara? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, mari kita persiapkan diri seperti apa yang disampaikan tadi Ustadz tadi. Ini saya lihat yang datang pada malam ini untuk pengunjung takziah ini sepertinya hari ini rata-rata sudah mulai kadaluarsa. Artinya umurnya sudah di atas 50 di rata-rata, kalau betul saya lihat ini, mohon maaf kalau salah. Jadi dari kalangan pemuda atau yang baik itu pemudanya perempuan atau laki-laki ini sangat kurang. Maka ke depan saya harapkan, saya selaku kepala desa, karena saya suatu hari di masyarakat minta pertanggungjawaban. Kamu sebagai kepala desa pada waktu itu, apakah kamu ada mengajak terutama yang para pemula atau pemuda untuk mengerjakan kebaikan dan mengerjakan salah? Ini sekali lagi saya harapkan kepada kita semua, termasuk juga yang sudah tua-tua. Artinya dengan kematian salah satu anggota keluarga kita atau salah satu anggota masyarakat, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena mati ini tidak diundang sebetulnya, tapi dia memang jelas datang dan tidak boleh ditolak. Jadi ini sudah memang qadarullah, kapan dan di mana. Jadi sekali lagi kepada ahli bait di rumah ini, supaya ke depan
jangan lupa mengirimkan doa, karena hanya itulah yang diharapkan oleh beliau. Kalau kita kirimkan harta, mungkin kecuali melalui mungkin sedekah atas nama beliau, atau misalnya masih ada sebagian harta atau apa atas nama beliau mungkin. Tapi yang jelas, yang paling sampai dan yang tidak ada hisabnya ya Pak Ustadz, ya mungkin doa daripada anak-anak kandung beliau atau istrinya kalau masih ada. Jadi itu tentang bagaimana takziah, karena kalau saya kupas pula tentang takziah ini sudah menggurui guru-guru, termasuk tadi Pak Ustadz. Artinya di banyak guru-guru kita di sini, apalagi di ini Pak Ustadz, di banyak kali guru-guru agama kita. Terus terang ini kalau saya lihat dengan desa-desa di daerah kota sana, mungkin lebih banyak para ulama kita di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda suatu berkah kalau itu. Baiklah Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, ini tadi mengenai ini saya geser sedikit mengenai ketertiban. Jadi di depan pendopo sana itu ada kafe-kafe itu. Jadi kafe-kafe itu setelah pengamatan saya, kita terhadap penghuni atau yang rumah berada di sekitar kafe kita. Kenapa? Karena mereka ini bukan hanya laporan, saya menyaksikan sendiri pada waktu itu, bukan sekali dua kali itu mereka menghidupkan musik atau berkaraoke hingga larut malam. Jadi kemarin malam malah sampai subuh. Jadi ada salah satu anggota masyarakat kita menyampaikan di dalam grup ya, antara azan subuh dengan musik mereka itu mungkin lebih besar musik mereka. Jadi ini apakah itu salah satu tanda-tanda akhir zaman? Artinya antara musik dengan lantunan azan itu lebih jelas musiknya. Ini kita harapkan. Terus terang ini saya sebagai kepala desa sekarang, ini nanti akan saya dirembuk juga dengan ketua BPD, tokoh masyarakat lainnya yang punya kaitan dengan ini, para kadus juga. Artinya akan kita surati mereka, kita tegur, artinya secara berakhlak. Sekali dua kali, apabila juga tidak diindahkan, nah ini mohon maaf Pak Ustadz, artinya bukan nanti saya mengikuti seperti gaya FPI. Apabila sekali dua kali, tiga kali sudah ditegur baik-baik karena dengan akhlak mereka yang kurang baik itu tadi bermusik, al-muhyiddin sampai pagi itu kan sangat mengganggu. Andaikan semalam suntuk itu dia tadi menggunakan pengeras suara berzikir, tahulah mungkin masih ada manfaatnya dan mungkin dapat berkah di negeri kita. Tapi apabila dia bernyanyi musik mungkin ditambah joget-joget dan lain-lain, nah itu mungkin bukan membawa berkah, tapi mungkin mempercepat mendatangkan azab di negeri kita ini. Jadi sekali lagi saya mohon nanti ini, mana tahu ada saudaranya yang punya kafe di sekitar pendopo itu, agar diberitahulah, nanti juga kita beritahu mengenai surat. Sebelum nanti saya akan rembu dengan, saya percaya katakan tadi, ketua BPD dan lain-lain, tokoh masyarakat yang lainnya juga termasuk para ulama, nanti kita menjadikan suatu keputusan, nanti akan kita tegur. Tapi sebelumnya mohon kepada warga kita, siapa tahu ada yang punya kafe di situ atau yang saudaranya, mohon ditegur. Nanti apabila seperti saya katakan tadi, bukan kita nanti jangan dikira ini kekerasan, tidak. Jadi kita melihat nanti manfaat dan mudaratnya. Apabila lebih besar mudaratnya dia bermusik-musik itu, paling kita hentikan. Karena hadis mengatakan apabila suatu kemungkaran itu tidak bisa dicegah dengan, kalau bisa dicegah dengan tangan, artinya kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan apa Pak? Lisan. Kalau tidak juga dengan hati, artinya membenci bahwa itu mungkar. Jadi kita selaku umat Islam ini berkewajiban itu mencegah yang mungkar. Dan salah satu itu tadi. Jadi maka oleh sebab itu nanti jangan nanti, oh ini kepala desa baru ini kayaknya petentengan kan tidak karu-karuan. Jadi ini mohon maaf, kalau mungkin beda dilihat hari-hari atau nanti action atau di lapangan, mohon maaf, ini artinya saya bukan soalim atau bukan apa, kebetulan kita mendengar fatwa-fatwa daripada guru-guru kita juga Al-Quran memerintahkan
artinya mencegah kemungkaran. Nah, jadi itu mengenai tadi ketertiban atau satu lagi mengenai juga yang punya binatang liar, terutama anjing dulu. Karena kemarin ada beberapa waktu lalu anjing liar memasuki masjid kita, itu Pak Ustadz. Jadi petugas bersih kita, terutama BKM, kewalahan menghadapi anjing ini karena dia melompat. Nah, jadi ini kita harapkan juga yang punya anjing, tolong kalau memang itu anjing liar dan atau dipelihara, tolong ditertibkan dan minimal di kandang. Mungkin itu ada manfaat lain anjing. Memang anjing ini kita tahu haram, tapi setahu saya anjing ini suaranya halal, kan begitu Pak tadi. Tapi di mana, kapan dan digunakan. Nah, jadi itu mengenai anjing. Karena kedua mengenai nanti ternak ini, insya Allah kerbau ini juga bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, tokoh masyarakat atau warga kita yang mempunyai hewan ternak seperti kerbau ini juga sudah meresahkan. Maka nanti ke depan juga akan kita bahas juga, nanti kita pelajari kembali tentang kanun desa Pak Ketua BPD ya, bagaimana pengaturan tentang ternak ini. Kalau mungkin kita dijawab itu kita tidak pernah melihat ada ternak itu berkeliaran. Memang mungkin kalau Bapak melihat di sini aneh. Nah, artinya ini memang kembali lagi ke tradisi sekian ratus tahun yang lalu Pak. Karena di sini ternak itu khususnya kerbau memang tidak pernah di kandang. Artinya dia bebas kemana saja. Cuman pada waktu itu manusia atau pendudukan belum sebanyak ini dan kendaraan pun belum sebanyak ini. Artinya lebih banyak ternak daripada manusia pada waktu itu. Tapi sekarang kan lebih banyak manusia daripada ternaknya. Artinya apabila ada ternak berkeliaran di jalan, itu kan menjadi mudarat. Mungkin tertabrak oleh manusia atau tersenggol atau bagaimana, dan juga merusak tanam-tanaman masyarakat kita yang sedang bertani, terutama palawija atau tanaman keras lainnya. Jadi itu juga nanti saya harapkan kepada para pemilik ternak supaya menjadi perhatiannya, karena masalah ternak ini sebetulnya bukan baru sekarang, sudah puluhan tahun Pak. Artinya kalau bahasanya sudah masalah klasik ini ya Pak Ketua BPD. Satu lagi tadi ini mengenai perkembangan pertanian saya Pak Ketua BPD. Jadi di Silago kita sudah buat tadi kebetulan masuk traktor 2 untuk mengolah tanah, untuk kita jadikan percontohan penanaman jagung, palawija dan hortikultur. Artinya timbul pertanyaan nanti, karena sudah masuk videonya, ini kenapa pula kades ini di Silago saja? Kemudian Pak Samuar Situmorang, Pak Kamil, saya juga ajak juga nanti kita buka di sini dengan Pak Darul ya. Kebetulan yang sudah siap di sana itu ada pakarnya. Jadi kita memikirkan tadi kembali ke ternak tadi. Jadi kita mau buat pilot proyek tentang ketahanan pangan. Kita coba dulu eksperimennya itu. Apabila nanti berhasil, insya Allah kita terapkan juga di dusun Amitedia ini atau di dusun lain yang kita anggap potensi lahannya, terutama lahan tidur yang tidak digunakan. Artinya sesuai juga dengan visi misi saya pada waktu itu. Salah satu nanti program untuk membangkitkan ekonomi kita ini salah satunya dari sektor pertanian. Karena kalau kita lihat secara geografisnya, ini kita ini kan masih banyak di hutan atau lahan tidur yang belum diolah. Mungkin kalau kita di Jawa Pak, kita dengan lahan segini kita nyewa saja mungkin jutaan Pak ya. Nah, di sini kita misalnya kalau kita punya tanah, Pak Kades mau nggak olah tanah? Saya maaf lagi nggak selera gitu. Kalau di Jawa sana malah sewanya paling mahal. Jadi insya Allah ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti bagi yang berminat akan segera membentuk kelompok. Kebetulan ini itu pilot proyek nanti dari Tani Merdeka Kabupaten Simelu menyampaikan kepada saya melalui pembinanya di provinsi yaitu Pak Haji Daniel, itu akan di Simelu Timur pilot proyeknya atau penanaman jagung perdana di air dingin. Kebetulan setelah saya survei, terutama waktu saya lupa ngajak ketua BPD, waktu itu dia mungkin lagi berhalangan. Nah, jadi mohon maaf ketua BPD kan. Jadi di Silago kebetulan sudah dalam pagar memang. Nah, jadi ini mudah-mudahan ada perkembangan ke depan
Artinya kita coba jadi dengan nanti ketahanan pangan, insya Allah bisa meningkatkan ekonomi. Jadi nanti bisa stabil ekonomi, otomatis ibadahnya pun mungkin bisa stabil ini Pak Ustaz. Nah, juga nanti masalah perikanan juga kami dengan Ketua BPD ini sedang berusaha juga melihat bagaimana ada satu program dari pusat. Karena kebetulan tentang perikanan, kebetulan juga kita ini secara geografis dikelilingi oleh laut. Nah kebetulan Teluk ini Pak, bukan seperti di pantai barat dan selatan sana. Di sana kebetulan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, makanya ombaknya lumayan besar Pak. Kalau di pantai utara dan timur ini berhubungan dengan langsung dengan Samudra Indonesia, artinya tidak begitu besar ombaknya. Jadi itulah berbagai gambaran kehidupan kita sekarang. Artinya dunia kita usahakan bagaimana kehidupan dunia ini. Tapi kita juga jangan lupa berpikir bahwa akhirat ini sewaktu-waktu bukan suatu seperti almarhum ini. Artinya mari kita berpikir hari ini, artinya ada satu hadis yang salah Ustaz. Berusahalah kamu di dunia ini seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa beribadah seakan-akan engkau meninggal dunia esok hari atau sebentar lagi. Jadi saya rasa ini terlalu banyak saya berbicara, apalagi banyak berbicara tentang agama ini seolah-olah tidak menggurui ini Pak Ustadz, ya kan, mana mungkin tidak pas dengan apa dalilnya. Kamu itu Pak Rudi ya? Nah, ini Pak Rudi ini salah satu tokoh masyarakat kita juga yang sangat aktif. Kebetulan juga rumahnya di samping masjid. Nah ini makanya luar biasa Pak. Bapak dan ibu-ibu, para hadirin pengunjung takziah yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena terlalu banyak berbicara nanti terlalu banyak salah. Jadi ini mungkin sudah jam berapa nih Pak? Jam 11 mungkin. Baiklah, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Apabila itu memang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.